Oke, kali ini PSK FM bersama Sam Anto Yunus, musisi bisa dikatakan legendnya Kota Malang. Angkatan berapa Sam? Berarti 80-an ya? Mulai 80-90-an. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, gimana Mas John? Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit dari Mas Anto ini. Apa itu? Mengenai profil awal aja. Mungkin nama atau Iya, Nama lengkap, iya. nama ya jenenge panggilan saya. Iya. Panggilannya ya wis Anto gitu ya. Cuman kalau di FB IG itu kan lebih pakai nama Anto Yunus. Soalnya anak Pak Yunus aja. Oh, iya. begitu. Iya. awal mula bermusik sebenarnya Mas Anto ini mulai kapan? Kalau awal sajane enggak sengaja ya. Nah, jadi sebelumnya olahraga cita-citanya dulu kan. Karena di kampung Kidul Pasar dulu kan tahun-tahun 70, 80 apa itu kan ada klub basket. Nah, berawal dari situ sebetulnya, dari klub basket itu pinginnya jadi pemain olahraga tapi terus kesasar Menjadi musisi. menjadi pemain musik, dan itu pun juga kebetulan karena sakjane apa ya, waktu ada 17-an di kampung, salah satu pemain gitarnya itu tidak bisa main. Padahal saya belum bisa bermain gitar sama sekali. Jadi pengenalannya dengan main di panggung itu ya saya belum bisa pegang chord, hanya bisa main melodi, langsung main di pentas 17 Agustus. Nah, itu awalnya di situ. Itu Ketertarikannya berarti dimulai dari ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Langsung perform. Tapi sebelum perform itu, Sam, itu biasanya suka dengerin musik atau gimana? Oh iya, kalau tradisi mendengar musik kan di keluarga suka musik semua. Kebetulan kan orang tua atau bapak ibu saya itu kan penyanyi keroncong. Jadi bapak ibu itu penyanyi keroncong, terus almarhum Pak D apa itu juga semua senang musik. Dan agak lucu karena ya, kebetulan saya punya almarhum Pak Dipong itu semua ponakannya itu di istilah elek carune arek Malang itu dijejeli musik jazz ya. Diracuni. Ya, jadi di rumah saya dulu mulai kecil ya, itu sudah sama Pak D cuman diberi musik jazz sama blues. Ya, Kalau itu. boleh tahu dulu yang didengerin sama Pak Depong itu musisi siapa? Musisi jazznya? Hanya ada musisi-musisi jazz lama ya, masih album-album standar kayak Selena John, Sarah Vaughan itu. Terus, musik-musik kalau di blues itu ada B.B. King era awal-awal musik rock kayak Zeppelin, Purple, Muddy Waters. ya seperti itu. Ya jadi agak beda kalau Pak D itu selalu menekankan musik itu, sementara ibu suka musik Melayu, sementara bapak itu suka musik keroncong Jadi kalau ada Pak D kan memang ndak pernah nyetel tip lagu-lagu ini karena memang ndak boleh. Maksudnya sama Pak D itu harus dengar musik itu. Tapi buat saya pribadi itu hal yang luar biasa karena ternyata ketika kita dari kecil sudah biasa mendengar musik jazz ketika mendengar musik yang lain itu lebih Ringan. maksudnya lebih bisa menerima, lebih mudah untuk kita menerima karena kan jazz terbuka ya. Wah, musik yang sangat terbuka dengan akulturasi dengan musik yang lain. Empuk lah ya. Lah wis biasa ngrungokno jazz iku empuk ngono ya. Musik yang lain. Biasanya akeh improvisasi biasanya. Ya aku kemeru sih. Berarti itu awal-awalnya suka jazz ya? Iya. Emang bener suka, berarti sempat ngulik-ngulik apa? Iya, sempat awal-awal setelah saya belajar gitar itu ya, maksudnya kan otodidak saya belajar gitar itu otodidak, jadi cuman dari melihat dan mendengar. Dulu teman di kampung itu hampir semua rata-rata bisa main gitar ya. Biasanya di ujung gang teman-teman itu ngumpul main lagu-lagu
era-era itu ya lek ngarane arek-arek iku apa? Irama Parade Senja. Wah, ini terserah. Ini Iya, nama iya, Parade PS. Senja. Karena ini lagu-lagu itu istilahnya arek dulu pasar ya. Oh iya. Arek Gang 505 itu istilahnya seperti itu. Jadi lagu-lagu kayak Mercy siapa itu ya. Diparodikan. Ya bukan ya nyanyi ini serius, cuman nyanyi ini bareng-bareng. Arek-arek lek ngarani Irama Parade Senja. Ya wis arek-arek ae ya. Iya. Tapi menarik. Tapi menarik, kan di daerah liya kayak ngono. Iya. Ya iku ya kita sebagai wong kidul pasar iki ya baru tahu. Banyak sing muda-muda iki ya gak ngerti. Gak Malah ngerti. di belakang kamera juga gak ngerti. Berarti ngono ya. Lah, zaman dulu ngulik musik itu sebenarnya sulit nggak daripada zaman sekarang? Lebih sulit karena dulu kan pakai tape. Iya. Kadang begini, saya dulu setelah dengan teman-teman kampung main 17-an, kemudian mulai belajar gitar serius. Maksudnya serius itu belajar sendiri, serius. Kemudian dengan teman-teman kampung sama ada Yuda, ada Rafil, dan kakak saya Didi itu dan beberapa teman itu bikin kelompok musik namanya WB Jazz Band. Oh. Karena di sini kan ada basket 505 WB, Iya, ada kemudian musiknya. musiknya itu ada WB Jazz Band. Saya bertahan beberapa tahun, setelah itu karena saya inginnya berkarya sendiri, jadi enggak saya lanjutkan. Itu WB Jazz Band itu berarti alirannya jazz ya? Ya, lebih banyak ke jazz fusion. Oh, fusion. Saat itu saya dengarnya waktu kecil banyak jazz mainstream lama, Iya. tapi ketika sudah kumpul dengan banyak teman kita main lagu-lagunya. Fusion. Ada JRP, Sakata, apa itu Ngerti ya? era-era itu. Iya. Ya itu perjalanan musik ya. Setelah Awal-awal. itu ya saya sendiri nggak mengkotakkan musik. Saya suka kan karena di rumah ibu suka setel lagu Melayu, bapak keroncong. Kalau almarhum Pak Depong menekankan jazz, akhirnya telinga ini multi musik ya yang saya dengar. Nah, itu mempengaruhi saya untuk kemudian Berkarya. bukan mendengarkan banyak genre musik dan saya tidak mengkotak-kotakkan itu. Dan alhamdulillah ya boleh dibilang itu hal yang membuat saya bisa berkarya dengan musik-musik saya hari ini ya karena hal itu. Kalau zaman dulu berarti ada apa ya? Musisi idola nggak yang benar-benar mempengaruhi Samanto ini? Gak ada. Influence. Influence mungkin. Sing benar-benar ada Nggak dua ada. apa tiga? Nggak ada. Berarti dari banyak Jadi lagu itu. musisi idola ya Iya. kedua orang tua saya Ah. karena enggak bukan begitu maksudnya terutama bapak saya itu kalau menyanyi Iya. itu beda, maksudnya beda, cara membawakannya beda. Jadi itu yang mempengaruhi saya untuk kemudian ternyata berbeda itu enggak apa-apa gitu. Nggak harus seragam. Iya. Ya. Ya kalau dulu ya karena bapak saya juga seperti itu. Dulu saya kan pernah punya pengalaman ikut keroncong di Bendul ya, waktu itu masih kumpulan nih bapak ngono. Sampean muda sendiri berarti ya? Ya paling Iya muda dong. saat itu Kan bapak-bapak. karena kebetulan sering nunggoni bapak latihan keroncong, akhirnya saya ikut keroncong. Dan waktu itu sama orang-orang yang main keroncong itu kalau pakai batik disuruh panjang gitu. Tapi saya kan suka tak tarik. Nah, ketika diberitahu gitu sama bapak malah dibelani jarno ae iku arek nom jarno ae. Maksudnya ya sudah, itu nggak perlu dijadikan yang masalah. Selama kan menikmati musik ya. Ya. Tapi lek zaman saiki kan ngono. Mungkin dulu tampilannya. Iya. Berarti yang ngajarin sebenarnya rebel Mas Anto itu ya dari bapak. Ya bapak saya kan orang tua ini yang penting bertanggung jawab. Atas keputusannya. Iya kalau berani berbeda ya harus berani bertanggung jawab dengan yang berbedanya itu. Jadi ojo mek beda tok ngawur. Ya beda tok ngawur yo akeh tunggale gitu kan ya. Awut-awutan. Enggak memang ini yang Iya, juga menjadi perjalanan saya ketika saya kumpul di kampus apa dengan banyak teman baru yang secara usia mungkin hari-hari ini kan di bawah saya banyak.
ya itu berbeda itu enggak apa-apa, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan keberbedaannya, nggak ngawur gitu. Kalau lemek ngawur ya kayak opo ya turu ae ndok omah. Nah, Gak lapo-lapo. Nah, ya. Berbeda ya niku, tapi gak bertanggung jawab. berarti setelah sekian lama, setelah tadi diruntut setelah WBJS itu ya? Ya, awalnya dari Dan di kampung istilahnya apa biyen niku? Tarkam. Bukan. Grup. Di RT 1 sama 2 di kampung itu dulu ada kumpulan muda-mudi, namanya apa saya lupa. Iya. Dari situ naik ke WBJS Oh. itu. Kemudian dari WBJS band, kemudian saya itu wis muar. Jadi istilahnya kemana-mana sendiri, bawa gitar, bawa ini. Maksudnya belajar dengan orang-orang di jalan. Seperti itu. Di WBJS Band itu dulu sempat tampil nggak? Oh sempat ya, mulai di kampung sampai ke istilah ditangkap ya, Iya. Ya. ditangkap di Lawang yang kemudian kebetulan kan personilnya sebaya dulu ya, waktu itu Seumuran. era-era SMA sebetulnya. Masih terus sekolah aku ya SMA kan, tak tahu gak sekolah kan, maksudnya saya SMP SMA nggak terus, tapi teman-teman saya sekolah terus. Lanjut. Ya, dan teman di kampung itu bikin kelompok musik, sempat ikut festival, tapi saya nggak ikut waktu yang ke Surabaya, saya nggak ikut, yang ikut kakak-kakak saya sama teman di kampung itu ke Surabaya, dan kebetulan akhirnya jadi juara 2 kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya sudah ke Sumatera kalau nggak salah. Oh, sempat merantau ke Sumatera. Ya, saya sempat ke Jambi. Oh, di Jambi. Ya, band-bandan juga, dalam rangka band-bandan juga. Dalam rangka mengembangkan musikalitas. Perjalanan bermusik. Iya. Nah, berarti ya cukup panjang dari WBJS langsung ke langsung sendiri nih berarti ya? Iya, setelah itu saya sendiri. Sendiri Mana selama- sendiri. Selama sendiri tuh sempat bikin karya nggak? Enggak, itu ya wis main aja waktu itu, yang lagi tren apa gitu ya. Ya karena masih mengikuti, boleh dibilang mengikuti arus. Tapi keinginan untuk bikin karya itu ada, kayak waktu di Jambi, kemudian teman-teman saya di sana saya ajak bikin karya. Waktu itu mainnya genre rock ya, maksudnya saya waktu di di sana Jambi rock. ya Ya, mainnya all round, tapi yang di kelompok musik saya itu lebih mengarah ke rock. ya rock. Dan ketika kita ajak untuk bikin karya itu, nggak tahu teman-teman kayaknya kok lebih seneng Cover. ya cover, main naik untuk duit gitu. Oh. Sementara kita punya pikiran beda gitu ya. Kalau Hmm. berkarya itu kan ada jejak yang bisa ditinggalkan gitu. Iya, iya, iya. Record gitu ya. Ya akhirnya karena nggak nemu ini pulang Pulang ke Malang berarti. ke Malang, terus sempat ke Bali. Berarti di Jambi itu berapa tahun tuh kira-kira? Hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Hampir 2 tahun. Itu tahun berapa kira-kira? Itu 90-an. Oh, masih Ya era-era terus era- sekolah, tas mentas SMA. Nah, menantau. Ya. Masih era-eranya rock berarti. Ya, itu awal-awal Rock fever. Tahun 2000. bukan, awal-awal naiknya kompilasi rock yang bikinannya Rock Cirebon. Rock Cirebon itu, Oh. ya festival-festival rock, era-era kayak kelompok musik kayak Elpamas, kayak Rudal, Grass Rock, apa itu kan ada yang pemenangnya jadikan kompilasi Ya. album. Iya, iya. Terus awal naik-naiknya slang. Nah, waktu itu awal naik-naiknya slang. Itu kan lagi kebangkitan musik rock Ya, saat itu. 90-an. Ya, Awal. era 80 naik, kalau di sininya sudah masuk ke 90-an. 90-an awal. 90 awal sampai. Berarti yang apa kompilasi tadi itu sebenarnya memotivasi Mas Anto untuk berkarya sebenarnya. Sebetulnya enggak di situ, itu kan eranya saja ya. Eranya. Kalau Oh, keinginan berkarya ya sejak ketika di kampung itu. Jadi sebetulnya kan waktu dulu di kampung itu inginnya bikin lagu sendiri, tapi kan karena teman-teman juga nggak punya arah ke sana, maksudnya sama-sama sih belajar, tapi mungkin saya kok dianggap terlalu melompat, atau karena visioner. iya, iya, visioner. saya waktu itu cuman begini, Mas yo mek lirik ceritane wong bakul kayu, ya wis ditulis bakul kayu ae. Jadi
apa ya, enggak tahu, memang seperti itu. Jadi ya apa ya, kan lebih baik kalau sudah bisa memainkannya kita itu mencoba untuk bikin karya gitu ya. Istilahnya. Tapi karena visinya enggak sama, makanya kemudian saya keluar. Oh. Begitu Samjon. Tapi kalau selama ini kita lihat, Mas Anto kan spesialis pegang gitar. Nah, Sebenarnya Mas Anto ini menguasai alat musik apa? nah ya benar. Karena yang saya tahu dulu, aku sih cilik, Pep. Ya. Buka sahur. Ah. Mas Anto pernah biola juga. Oh Iya. iya. Saya kurang tahu itu. Gimana itu, Mas? Info validnya gimana? Enggak, itu mek saking ae gitu ya. Jadi sebenarnya gini. Saya kan suka awalnya kotean ya kan. Saya gampangannya ngono ya. Perkusi. Awalnya di kampung ya kotean, kemudian pingin main drum. Oh. Dulu kalau ada 17-an kampung lama itu kan selalu nanggep band ya, band. Mbok iku band lawas iku ya band Tornado, Avianada, opo ae dulu. Iya. Nah, saya itu sering nonton di kampung Gang Urek-urek, gang mana, selalu duduk di belakang pemain drum. Oh. Iya, Malah jadi nggak di depan panggung, di belakang panggung. Iya. Suka di backstage. Mungkin Dari soalnya dulu. Iya. Atau waktu diajak Pak D, almarhum Pak D nonton musik rock di Tenun. Nah, itu saya selalu duduk di belakang pemain drum karena kan sudah masuk dulu. Hari sore sudah di panggung. Nah, di sana sering, atau dulu di depan sini yang sekarang jadi toko itu, di perempatan Jagalan itu dulu ada salon namanya Salon Kurniawati. Dulu di situ ada tempat latihan band. Ya, latihan lagu rock. Oh. Apa yang Wijaya Studio. rental ini bekas? Bukan perempatan yang sebelahnya campur itu loh. Ah, tahu campur. Oh, ya. Dulu kan ada ono alamane, ono wite. Nah, di situ dulu buat latihan band. Jadi saya kalau sore gini. nah, belum mandi sudah ke sana. Ngenteni di Lawang Buri, ya golek ewange metu tuku rokok, saya nerombol mlebu. Nah, mesti lunggune Ndek isore drum. Jadi selalu melihat itu. Ya. Inspirasi awalnya dari drum malah. Ya, terus nyantolin nang gitar. Lucu. Wah, tapi itu kenapa ceritanya kok akhirnya pilih ke gitar tuh, Sam? Karena kalau drum satu, Iya. secara alat kan lebih mahal ya. Oh iya. Nah, dua harus les ya, maksudnya waktu itu saya pernah mau les di Jalan Lombok, tapi biayanya kan zaman segitu per bulan juga mahal. Nah, timbangannya kayak biayai les drum, anggur kayak biayai adik-adik sekolah saja. Jadi akhirnya saya nggak jadi les drum. Nah, di rumah ada gitar. Gitar itu punya almarhum Pak D, itu ada 4. Gitar 4. Gitar akustik. Pak D kan memang koleksi gitar dulu. Terus meneng-meneng ya saya main-main aja sendiri. Ya wis main melodi gak nyekel grip wong ndak bisa ya. Jadi senengane ana lagu apa ditirokno mbek gitar gitu. Terus ditambah-tambahi dhewe. Istilahnya arek saiki improve. Padahal iku asline ngawur. Tambah-tambahi dhewe kaya lagu mau teng 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 teng. Pokok balike rono maneh. Berawal dari situ ya itulah yang kemudian membuat saya bisa naik panggung pertama kali 17-an. Gak iso nyekel grip, isone melodi. Jadi itu perjalanan saya bermusik, ya iku mau nyekel gitar, gak iso nyekel grip, tapi main di panggung. Soalnya langsung solo. Iya. Enggak ya, dengan grup lah. Ya enggak maksudnya gitar solo maksudnya. Gak ngeritem Gitar melodi ya. Berarti ya, banyak ketidaksengajaan. Iya. Pertama ingin jadi olahragawan, jadi musisi, jadi drummer, akhirnya jadi gitaris. Kadang penemuan ya mesti ngono, Pep. Penemuan apa? Ya penemuan sembarang kali mesti kecelakaan. Oh iya. Berawal dari ketidaksengajaan. Tapi kan akhirnya hati ki sepenuh hati ya. Ya harus ditekuni. Nah, kalau enggak ditekuni, ya enggak bisa. Nah, enggak bisa sampai sekarang. Iya. Itu kan ada istilahnya nih. Tiap manusia punya bakat, ya kan? Nek bakat tok, gak tekun ya percuma. Nah, jadi bakat tetap harus tekun. Iku sing penting. Kuncine bakat dan tekun. Bakat tok gak ditekuni yo. Nah, itu wae. lah ditekuni sama mainannya gitu. Nah, langsung loncat sedikit. Berarti dari WP Jazz Solo ke Jambi dan balik ke Malang terus ke Bali juga tadi ya disebut Sempat. Terus akhirnya ke Malang ini langsung ada kerabat suara ini ya.
Apa belum. sebelumnya Kerabat Dari Suara gimana? Malang, pulang ke Malang lagi. Terus juga masih ngalor ngidul, kemudian ke DKM. Jadi Jaman kesini ke DKM pun juga tidak sengaja. Nah, Waktu saya di Sawi Jajar ya sama nunggoni karena orang tua tirah di sana ya, maksudnya di rumah kakak saya itu. oh iya. Kumpul dengan teman-teman Stiba dan anak yang kos-kos di situ. Stiba Di Malang itu Wadana ya, berarti ya? sebelahnya. Sekolah tinggimu bahasa. Ada awal musik namanya Festival Musik Jalanan kalau enggak salah tahun 2000 kalau enggak 99. Awal-awalnya sekarang jadi Car Free Day. Dulu kan ada pasar pagi Ya. depan stadion Jalan Semeru. yang awal-awalnya yang Ya. jualan pakai di mobil-mobil. Iya. Nah, itu pertama kali ada pasar pagi itu ada dibuka dengan namanya Festival Tugu kalau enggak salah. Oh iya, Sabtu Minggu. Nah, Iya, Pak. saya Sabtu. ikut gitu ya. Saya ikut dengan teman-teman itu. Nah, teman-teman dari DKM itu ikut. Kemudian kita masuk 10 besar, juaranya teman-teman dari DKM. Nah, ternyata kemudian saya itu sama ada orang di DKM namanya almarhum Yuwono. Jadi teman-teman grupnya pemain DKM ini kurang pemain gitarnya 1. Jadi saya sudah dibidik. Maksudnya, nah kalau bisa itu ditarik ke Grup kita. grup kita. Ya, akhirnya berawal dari situ nyantol di DKM sampai hari ini maksudnya. Iya. Ya maksudnya kumpul dengan teman-teman DKM itu. Di Ya DKM itu awal titik balik, kemudian saya di DKM, dari DKM ke kampus. Oh, di DKM itu berarti sempat main gitar juga berarti? Ya, Musik. kita dulu kan teman-teman di DKM itu dengan grup saya ya waktu itu akhirnya namanya grupnya dinamakan Etniki ya. Itu embrionya suara itu. Oh. Etniki itu jadi lucu, ada yang basicnya dalang, basicnya pemain teater, jadi sebuah kelompok musik. Kita waktu itu punya job menghibur atlet PON. Tahun PON 2000. PON 2000 ya. Kan Malang Surabaya loh. Ya. Nah, yang di Malang itu tiap hari kita main di tempat-tempat mereka nginep di hotel-hotel itu. Ya. Jadi di seluruh Malang itu kan dipakai untuk penginapannya atlet. Ya. Nah, kalau waktu mereka makan malam, kita yang main. Kita main menghibur atlet. Nah, itu tahun 2000. Stres soalnya atlet lah Kak Dibur. Sama atlet soalnya ya. Yo gak ngerti ku ngono. Coach. Iya kan? Ya. Terus berarti setelah itu tadi tahun 2000 ngibur PON itu udah di DKM berarti ya? Mulai terbentuk embrio, kan udah mulai terbentuk embrionya suara tadi disebutkan. Ya. Suara ini berarti mulai tahun berapa? Nah, gini, setelah di Etniki ya sama, di Etniki pun kita waktu itu hanya main eksperimental ya, jadi ada ya karena ada alatnya melibatkan ada sitar, kendang, saron, bonang, apa yang bisa pokoknya bunyi juga. Pokoknya bunyi itu sebagai unsur pendukung musik eksperimental kita waktu itu. Jadi kita dapat job main di hotel itu dengan musik yang berbeda, lagunya yang umum ya, maksudnya seperti lagu-lagu Latin apa, tapi interlude-nya itu selalu kita buat beda, memasukkan unsur etnik, ada etnik Jawa, etnik ini kemudian diakulturasikan dengan musik yang modern. Latin itu modern, kita suguhkan ke tamu dan kita mainnya akustik non sound. Tanpa ampli. Unplug. Iya, kalau ada saya ngani unplug, tapi kan unplug murni dan gadek sound, jadi sound sego pecel. Asar nyolok. Tapi bicara soal musik tadi eksperimental. Di Indonesia ini peminatnya sudah banyak nggak?